Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Syahri Hasibuan, NIM 32024220004, kelas C Reguler Antropologi 2020, mata kuliah Penulisan Karya Ilmiah, dosen pengampu Bapak Daniel HP Simanjuntak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 topik yang belum diketahui atau dipahami oleh teman-teman saya. Saya mengambil 3 topik. Yang pertama dari teman saya Helena Dagiagea, yang kedua Windy Aldia, dan yang ketiga Analsia Maresya. Yang pertama, saya akan menjelaskan topik perkuliahan yang belum dipahami oleh kawan saya, yaitu Helena Dagiagea, yaitu membuat metode penulisan dalam tahap teknik analisis data kualitatif seperti reduksi data, pengumpulan data, display data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, yang perlu dilakukan oleh sebagai peneliti adalah membuat catatan lapangan, melakukan pemilihan data yang sekiranya penting untuk mendukung argumen laporan penelitian, dan melihat hubungan antar data yang sudah dikumpulkan. Ada 4 model analisis dalam penelitian kualitatif yang harus kamu ketahui atau kamu pahami. Keempat model analisis tersebut adalah pengumpulan data, reduksi, dan kategori data, display data, dan penarikan kesimpulan. Yuk kita bahas. Yang pertama itu pengumpulan data. Sebagai peneliti, hal yang harus kamu lakukan pada tahap ini adalah mengumpulkan seluruh catatan lapangan berdasarkan pertanyaan yang telah dilakukan. Bagaimana cara mengumpulkannya? Jangan lupa, cara mengumpulkan data itu dengan cara observasi, wawancara mendalam, kajian dokumen, dan fokus group discussion atau membuat grup diskusi. Kedua, reduksi atau kategori data. Sesuai dengan namanya, dengan melakukan reduksi berarti kamu memilih data mana saja yang relevan untuk digunakan untuk memperkuat laporan penelitianmu. Kamu perlu melakukan reduksi data karena pada umumnya data kualitatif sangat banyak, terutama dari hasil wawancara dan observasi. Setelah melakukan reduksi data, kamu harus melanjutkan ke kategori data, kategorisasi data. Data tersebut bisa kamu kategorikan sesuai dengan kebutuhanmu. Misalnya, data berdasarkan tanggal, karakteristik informan, dan lokasi penelitian. Dan yang ketiga, display data. Kamu juga bisa melakukan display data. Ini menurut Miles, display data merupakan hasil analisis merancang deretan dan kolom sebuah matriks untuk data kualitatif dan menentukan jenis serta bentuk data yang dimasukkan dalam kotak-kotak matriks. Kamu bisa menampilkan data tersebut ke dalam bentuk naratif seperti bagan, flowchart, dan lain-lain. Ada yang sudah pernah melakukan teknik data dan seperti itulah. Dan yang keempat, penarikan kesimpulan. Ini paling terakhir. Setelah kamu melakukan tahap pengolahan data di atas yang tadi setelah kamu buat, hal selanjutnya yaitu kamu harus melakukan menarik kesimpulan. Kesimpulan yang kamu tuliskan harus mencakup semua informasi-informasi penting dalam penelitianmu secara garis besar. Kesimpulan tersebut juga harus ditulis dalam bahasa yang mudah dimengerti pembaca dan tidak terbelit-belit. Seperti itu. Baiklah, saya akan menjelaskan titik perkuliahan yang belum dipahami oleh teman saya. Yang kedua yaitu bernama Windy Aldia, dengan membuat pendahuluan, lebih tepatnya dalam menentukan latar belakang. Sebelum kamu membuat latar belakang, ada satu hal yang tidak boleh kamu kelewatkan adalah membuat rumusan masalah. Saya anjurkan untuk menemukan masalahnya terlebih dahulu, barulah kemudian kamu membuat latar belakangnya. Dalam menyusun latar belakang masalah penelitian, terdapat beberapa cara yang dapat kamu lakukan sebagai berikut. Ada 4. Pertama tuh, 1, jadilah seperti mata-mata. Dalam menentukan topik masalah yang diteliti, cari tahu segala hal yang menurut kamu itu adalah masalahnya. Dalam menentukan suatu masalah, kamu dapat menemukan satu topik masalah dari lingkungan di sekitarmu, misalnya isu sosial, budaya, dan lain-lain. Dan yang kedua, fakta masalah. Di dalam menyusun sebuah latar belakang masalah, ada baiknya kamu memikirkan lebih dahulu fakta masalah yang akan kamu buat. Jadikan sebagai fokus masalah tersebut, karena sesungguhnya adalah kesenjangan antara sesuatu hal yang diharapkan dengan suatu kenyataan. Dan yang ketiga, temukan fokus masalah. Setelah sekian kamu membuat teliti, pertimbangkan maka lakukan analisis permulaan. Usahakanlah fokus masalah yang kamu tentukan adalah
masalah paling unik harus dikedepankan dan untuk dibahas, dan memang merupakan isu yang benar terjadi. Jangan mengada-ngada dan menjadikan masalah, tapi masalahnya haruslah yang benar-benar terjadi, seperti masalah sosialisasi, pelayanan, dan lain-lain. Terus akan tetapi yang paling utama adalah masalah yang krusial terlebih dahulu, yaitu merupakan masalah yang kira-kira butuh pemecahan dan solusinya penyelesaian berdasarkan teori dan anjuran. Terus yang kedua, yang keempat itu jelaskan masalahnya itu apa. Jadi membuat kerangka latar belakang masalah, kamu dapat menyusun kerangkanya dari hal yang umum dulu, kemudian baru hal yang khusus, atau bisa juga sebaliknya, atau dahulukan yang khusus kemudian yang umum, seperti itu. Pokoknya kita anggap sebagai masalah dominan, krusial, dan aktual. Nah, pada saat menjelaskan masalahnya dalam bagian latar belakang masalah penelitian, kamu harus bisa menentukan bagaimana cara masalah tersebut, menjelaskan masalah tersebut dalam latar belakang, seperti itu. Yang ketiga, saya akan menjelaskan topik yang belum dipahami oleh teman saya, yaitu Analisa Malaysia membuat metode dalam penulisan, khususnya bagian teknik analisis data kualitatif. Jadi di sini saya memberitahu bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara induktif. Penelitian ini, penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun langsung ke lapangan. Jadi peneliti ini dia terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan itu. Peneliti dihadapkan kepada data-data yang diperoleh dari lapangan. Jadi dari data tersebutlah si peneliti ini harus menganalisis lagi sehingga menemukan makna yang kemudian makna itu itulah menjadi hasil penelitian. Analisis data kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian tersebut. Demikianlah penjelasan saya tadi mengenai 3 topik yang belum dipahami oleh teman-teman saya. Semoga teman saya yaitu Helena Dagiagia, Windy Alia, dan Anastasia Marisa dapat memahami penjelasan yang saya jelaskan tadi. Dan untuk teman-teman sekalian, semoga penjelasan saya tadi bisa dapat membantu dalam memahami topik-topik untuk selanjutnya. Terima kasih. Dan saya juga terima kasih kepada Bapak Daniel Hafiz Simanjuntak sebagai dosen pengampu penulisan karya ilmiah. Semoga penjelasan saya ini dapat diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.